Shalom semua, sebentar lagi kita akan memasuki Minggu Paskah. Dan ada beberapa kejadian sebelum Minggu Paskah, yaitu Kamis Putih dan Sabtu Sunyi. Kamis Putih adalah peristiwa ketika dia dikhianati dan Yesus memecah-mecahkan roti serta mencurahkan anggur sebagai tanda bahwa tubuhnya diremukkan, darahnya dicurahkan, dan kasih pengorbanannya dinyatakan bagi kita. Kita akan memperingati Kamis Putih pada ibadah Kamis Putih tanggal 1 April pukul 6 sore. Sabtu Sunyi adalah hari untuk memperingati pada saat tubuh Yesus Kristus dibaringkan di kubur setelah pada hari Jumat mati disalibkan. Kita akan memperingatinya bersama-sama melalui Dongeng Sabtu Sunyi pada tanggal 3 April pukul 6 sore. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lupa untuk mengikuti serangkaian ibadah Paskah, Kamis Putih, Jumat Agung, Dongeng Sabtu Sunyi, dan Minggu Paskah melalui YouTube. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah Minggu GKJW Jemaat Malang 21 Maret 2021. Salam kasih penuh damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, saat ini kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang kelima. Di tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini dan belum ada tanda-tanda kapan akan berakhir. Tentunya kondisi ini tidak membuat semangat pelayanan kita loyo dan lemah, apalagi putus asa. Tetapi kita harus lebih giat dan semangat di dalam pelayanan kepada Tuhan. Dengan demikian, ketika kita memberitakan kabar sukacita tentang Tuhan Yesus yang adalah kebangkitan dalam hidup itu, kita tidak sekedar melakukan kewajiban, tetapi kita sedang mewujudkan karya Tuhan Yesus sendiri di dunia. Sehingga makin banyak orang yang lepas dari perbudakan dosa dan kezaliman iblis. Dan makin banyak orang yang percaya kepadanya. Kita tidak perlu khawatir apa hasilnya, karena kuasanya sendiri yang bekerja melalui kuasa rohnya di tengah-tengah pelayanan kita. Kita juga mesti bertahan menghadapi segala gangguan dan hambatan. Karena dengan demikian kita mengikuti ajaran dan teladan Tuhan Yesus yang siap sengsara dan mati bagi kita. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ibadah kita saat ini dilayani oleh Bapak Pendeta Legal Hendriawan SAG. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk membangun peribadatan. Kita awali ibadah kita dengan mengagungkan nama Tuhan dari pujian Kidung Jemaat nomor 170. Kita nyanyikan bait yang keempat, Kepala yang Berdarah.
Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu hati menghadap Allah dengan hati yang penuh syukur. Dan biarlah dalam diri kita masing-masing mengungkapkan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita berasal dari Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi, Allah yang setia pada apa yang sudah diciptakannya dan yang kekal kasih-Nya. Salam sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam pengasihan Tuhan Yesus ada bersama dengan saudara-saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang mendasari perjumpaan ibadah kita pada saat ini, kita terima dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Berikut dituliskan untuk kita semua. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Kita sambut firman Tuhan dengan kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 159, bait yang pertama dan yang kedua. Yesus Mesias Israel, Yesus Engkau Immanuel, Yesus harapan dunia, Juru Selamat Dikaulah. Biarlah kami mengerti bahwa telah Engkau beri damai sentosa yang penuh, hanyalah oleh korban-Mu. Jemaat milik Tuhan, mari kita bersama-sama mengakui dosa dan kesalahan yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena kita sadar dalam setiap langkah hidup kita, sering kita menyimpang dari apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengaku dosa kami terlalu berat untuk dipikul, terlalu besar untuk disembunyikan, dan terlalu dalam untuk diabaikan begitu saja. Engkau melihat apa yang sebenarnya sudah ada dan terjadi di dalam kehidupan kami. Ketika kami tidak memiliki kepekaan terhadap kehidupan orang lain, ketika kami tidak memiliki kepedulian atas kehidupan mereka yang ada dalam kesengsaraan dan penderitaan, ketika kami hanya mementingkan dan perhatikan diri kami sendiri dan mengabaikan keberadaan yang lain, kami cenderung pula untuk menghakimi yang lain. Tanpa kami melihat bahwa sesungguhnya di situ Engkau menyatakan kasih-Mu. Perkenankan pada saat ini Tuhan, kami mohon belas pengasihan atas dosa dan pelanggaran sudah kami lakukan di dalam kehidupan kami. Engkau yang untuk selanjutnya akan memberikan kepada kami dan membukakan kepada kami pintu pengharapan
supaya hidup kami pada akhirnya boleh seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kami akan terus berupaya untuk hidup menjadi seperti Yesus yang hidup. Izinkan kami anak-anak-Mu mengakui akan kebaikan-Mu dan percaya akan pengampunan yang sudah Engkau berikan bagi kami. Kami mengungkapkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Menegaskan pengakuan dosa kita, mari kita nyanyikan dari NKP nomor 199 bait yang pertama dan bait yang kedua. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, kan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, Tuhan mendengar apa yang menjadi ungkapan pengakuan dosa kita. Saat ini Ia memberitakan kepada kita berita pengampunannya menurut Ibrani pasal 10 ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Dituliskan untuk kita, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling perhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Seiring dengan berita pengampunan ini, mari kita kembali agungkan Tuhan dari NKP nomor 3 bait yang pertama dan bait yang kedua. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah putra
Jemaat kekasih Tuhan, kita akan bersama-sama baca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita hampiri tahta Allah, kita berdoa mohon terang dalam karya Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, mohon Engkau hadir tengah-tengah kami pada saat ini. Menerangi hati, pikiran, dan jiwa kami. Ketika kami anak-anak-Mu akan belajar untuk membaca dan merenungkan apa yang menjadi sabda Allah. Berikanlah kepada kami hikmat-Mu, ya Allah Roh Kudus, supaya sekalipun kami ada dalam keterbatasan, Engkau masih berikan kesempatan bagi kami untuk tahu apa yang Engkau kehendaki atas kami. Kami sadar Bapa, Engkaulah Sang Penolong kami, yang akan mengarahkan kehidupan kami untuk terus berjalan di dalam kebenaran. Oleh karena itu, sekali lagi ya Bapa, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Mampukan kami untuk mendengarkan suara Bapa, suara yang mengajar, suara yang mendidik, suara yang mengingatkan, suara yang menghibur, suara yang meneguhkan diri kami untuk tetap hidup setia dalam kebergantungan kepada Tuhan. Karena itu Bapa, Engkau pimpinlah kami yang mewartakan, dan pimpinlah saudara kami yang mendengarkan apa yang menjadi sabda-Mu, supaya sabda-Mu tak kembali kepada Engkau dengan sia-sia, tapi kembali kepada Engkau dengan buah kehidupan yang ada dalam hidup kami. Kami menerima sabda-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan saya baca dan kita renungkan diambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai dengan 33. Yang demikian bunyinya. Yesus memberitahukan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga, aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata,
seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikian kesaksian dari Injil Yohanes. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan meliharanya dalam hidup. Amin. 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 Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari kita perhatikan ayat 24 dan ayat 25 dari Injil Yohanes pasal 12 yang menjadi bagian dari bacaan kita saat ini. Dua ayat ini akan menjadi titik tolak kita untuk merenungkan apa yang menjadi firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Seorang bapak bercerita tentang masa lalunya kepada dua orang anaknya yang mulai beranjak dewasa. Dengan sangat bergairah, saudara-saudara, bapak ini bercerita tentang bagaimana ia meraih sukses di dalam kehidupannya. Dia bercerita dan menyampaikan itu dengan sangat jelas. Ia meraih sukses, saudara-saudara, bukan dengan gampang, bukan dengan sesuatu yang mudah, melainkan dengan jalan yang penuh dengan penderitaan dan keprihatinan. Dia bercerita bagaimana susahnya ketika dia masih berada di bangku sekolah. Ketika dia masih di SLTP, ketika dia di SLTA, dia harus berjalan berkilo-kilometer untuk melanjutkan studi itu. Demikian pula halnya ketika dia sudah memasuki bangku perkuliahan. Dia harus masih nyambi untuk bekerja menyambung hidup. Di samping dia harus konsentrasi untuk menyelesaikan studi di perkuliahannya. Begitu pula saudara-saudara, dia bercerita tentang bagaimana susahnya membangun usaha. Jatuh bangun, membangun usaha itu. Sampai pada akhirnya dia meraih sukses. Dia boleh meraih keberhasilan setelah usaha yang begitu rupa dilakukannya di dalam hidupnya begitu panjang. Saudara-saudara, melalui cerita pada anaknya ini, bapak ini sebenarnya hanya ingin anaknya itu tidak takut untuk berjuang, bahkan menderita demi kehidupan mereka. Itu yang diinginkan oleh bapak ini. Dan setelah sang bapak ini selesai bercerita, saudara-saudara, salah satu anaknya berkata dengan sangat sederhana, itu kan zamannya bapak. Itu bukan zaman saya, itu zamannya bapak. Sekarang zamannya sudah berbeda, saya tidak mau hidup menderita seperti bapak. Saya tidak mau hidup sengsara seperti bapak.
Itu yang diungkapkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Ungkapan sang anak ini sebenarnya mencerminkan semangat zaman di mana kita hidup saat ini. Segala sesuatu yang dianggap berat, senyatanya selalu dihindari. Kesulitan, penderitaan, kesengsaraan secara alamiah atau naluriah oleh manusia yang hidup pada zaman ini tidak diinginkan. Mengapa, saudara-saudara? Mengapa? Ya karena kehidupan manusia di zaman modern ini, saudara-saudara, ukurannya adalah kenyamanan dan keamanan. Kehidupan yang ideal menurut manusia yang hidup pada zaman ini adalah kehidupan yang tidak bersinggungan dengan penderitaan dan kesesakan. Bahkan saudara-saudara, kehidupan gereja pun sebenarnya tidak steril dari semangat zaman yang mau enak atau mau nyaman saja. Tengoklah saudara-saudara sejenak dalam kehidupan pelayanan yang ada. Bagaimana pelayanan gereja yang mengambil posisi bersusah-susah itu lebih sedikit dibandingkan dengan orang yang mengambil posisi yang nyaman. Ini senyatanya ada di dalam kehidupan kita. Masih ingat cerita seorang teman pendeta. Suatu saat saudara-saudara, dia mendengar kabar salah satu warga jemaatnya itu meninggal dunia. Dan dia mempersiapkan diri untuk melayani, untuk pelayanan pemakaman itu. Tapi sampai pada akhirnya dia tahu, saudara-saudara, sebelum dia melayani ibadah pemakaman, ternyata tidak ada yang menggali kubur itu. Akhirnya dia sendiri yang menggali kubur itu, diikuti oleh beberapa orang yang mungkin sungkan. Setelah itu selesai, baru dia melayani ibadah. Atau barangkali kita juga melihat, kita juga memahami apa yang klasik di dalam kehidupan jemaat. Dalam kelompok paduan suara misalnya. Ketika berlatih paduan suara, saudara-saudara, tidak banyak yang hadir. Tidak banyak. Tapi begitu tampil, biasanya lebih banyak dibandingkan dengan yang latihan. Mengapa? Latihan itu susah. Yang susah-susah tidaklah. Inilah saudara-saudara yang sesungguhnya ada di dalam kehidupan kita. Dari sini saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada kita semua bahwa kenyataannya banyak orang mau mengikut Yesus itu dengan menawar, dengan negosiasi untuk mengambil posisi yang nyaman, posisi yang enak. Tetapi saudara-saudara, hari ini kita menemukan ajakan Tuhan Yesus yang menawarkan satu hukum yang berkebalikan dengan semangat zaman ini. Tuhan Yesus berkata dengan sangat jelas dalam bacaan kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Apa maksudnya, saudara-saudara? Rupanya di sini Tuhan Yesus mau menceritakan jalan yang hendak ditempuhnya, yaitu jalan penderitaan dan kesengsaraan demi kehidupan. Yesus, dirinya itu seumpama satu biji gandum yang memberikan diri mati untuk dunia. Barulah akan muncul tanaman gandum yang sangat luar biasa, membuahkan banyak dan memberkati dunia. Dan itu yang mau ditunjukkan di dalam ayat selanjutnya, dalam ayat yang ke-25, yang dinyatakan kepada kita, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan meliharanya untuk hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Apa maksud Yesus dengan pengajarannya? Kenapa orang yang mencintai nyawanya justru kehilangan nyawanya, tetapi orang yang tidak menyayangkan nyawanya justru memperolehnya?
Rupa-rupanya saudara-saudara, hal ini menunjuk pada peristiwa salib. Bahwa ketika Yesus memberikan hidupnya demi salib, demi penderitaan, dengan pengorbanan untuk mengganti posisi ciptaan yang berdosa itu, justru Yesus mendapatkan segala-galanya. Ia memberi diri sebagai Tuhan yang menggantikan kita. Justru kematian tidak menguasainya. Justru kebangkitan dan hidup yang menguasainya. Dan Yesus itu beroleh siapapun yang mau percaya dan menjadi pengikutnya. Hingga saudara-saudara dan saya berada di sini, hingga saudara-saudara dan saya percaya kepada Dia. Itu karena satu alasan bahwa kita ini telah lebih dahulu diberi kehidupan melalui kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita meyakini bahwa melalui kematiannya, atau kita boleh mengatakan melalui pemberiannya, kita beroleh hidup yang kekal. Dengan apa yang dilakukannya, Yesus mau supaya kita ini tidak memandang dunia dari apa yang kita dapatkan atau peroleh. Ini yang Dia maui saudara-saudara dalam kehidupan kita. Yaitu supaya kita tidak memandang dunia dari apa yang kita dapatkan atau peroleh. Tapi dari apa yang bisa kita berikan. Ingatlah saudara-saudara, sejarah kekristenan perdana. Pada abad-abad pertama, kekristenan berkembang dan bertumbuh. Sesungguhnya ini adalah abad-abad yang sangat berat bagi kehidupan orang-orang Kristen. Abad-abad yang sangat berat bagi kehidupan orang-orang percaya. Ini adalah masa-masa penganiayaan terjadi untuk kehidupan orang-orang Kristen. Dan upaya yang begitu terstruktur untuk menghancurkan kekristenan. Orang-orang Yahudi pada saat itu berkonspirasi dengan orang-orang Romawi. Dan nampaknya saudara-saudara, orang-orang Yahudi ingin menutupi rekayasa mereka tentang jasad Yesus yang dicuri oleh murid-muridnya. Tapi mari kita ingat saudara-saudara, dalam situasi penderitaan yang sangat berat itu, yang karena iman mereka kemudian mereka teraniaya, mereka justru merasa bahwa itulah panggilan hidup mereka. Aniaya untuk orang-orang Kristen di Kolosium misalnya saja, orang-orang Kristen yang harus berhadapan dengan hewan-hewan yang buas di Kolosium, yang menjadi tontonan orang-orang Romawi, saudara-saudara, menjadi penanda jelas bahwa kematian itu ada karena penganiayaan. Tapi justru saudara-saudara, penganiayaan yang terjadi untuk orang-orang Kristen yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Romawi pada saat itu, justru membuat mereka itu berani mengungkapkan imannya dengan sangat jelas. Dia berkata, kami bersyukur karena diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memberikan hidup kami. Ini yang diungkapkan oleh orang-orang Kristen pada saat itu. Kami bersyukur karena diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memberikan hidup kami. Dan itulah saudara-saudara yang sungguhnya membuat kekristenan pada saat itu mampu untuk bertahan, bahkan bertumbuh dengan sangat dahsyat. Di awal-awal kekristenan itu bertumbuh di abad-abad pertama. Kita mengakui bahwa gereja Tuhan itu dihidupi oleh darah para martir. Darah mereka yang memberikan hidupnya bagi Tuhan. Gereja dihidupi oleh mereka yang memberikan nyawanya. Dalam arti yang lebih dalam saudara-saudara, dalam upaya yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, mereka yang tidak mencintai nyawanya adalah mereka yang mati terhadap egoisme. Mereka yang mati terhadap egoisme ini adalah mereka yang mau melepaskan kecenderungan diri untuk mendapatkan dan merekuk segala sesuatu di dunia ini. Itu yang sesungguhnya ada dan terjadi.
Mereka yang mau mati terhadap egoisme adalah mereka yang mau melepaskan kecenderungan diri untuk mendapatkan, untuk mereguk segala sesuatu di dunia ini. Ada dua kisah kecil, saudara-saudara, kiranya ini menjadi inspirasi atas apa yang menjadi ungkapan Tuhan Yesus. Ada seorang baru menyelesaikan studi doktoralnya di bidang filsafat, dan kemudian dia mendapatkan pekerjaan yang baik dan penghasilan yang besar. Namun ternyata ia didiagnosis menderita kanker otak. Dan operasi pun dilakukan untuk sakitnya ini. Setelah operasi selesai, saudara-saudara, ternyata ia tidak bisa membaca. Pada awalnya dia marah terhadap keadaan, bahkan dia marah kepada Tuhan. Semua rencana hidupnya itu berantakan. Semua planning atas apa yang ada di dalam dirinya itu hancur. Ia butuh waktu bertahun-tahun untuk pada akhirnya dia menyadari bahwa dirinya mempunyai keistimewaan yang lain, yaitu mampu memberi nasihat untuk orang lain. Pada akhirnya saudara-saudara, ia tidak lagi bergumul dengan buku-buku, dia tidak lagi bergumul dengan gagasan-gagasan, tapi dia mulai menemukan keindahan pribadi-pribadi yang lain. Hidupnya diubahkan ketika ia masuk dalam kehidupan baru yang ditandai dengan keterbukaan pada orang lain. Kisah yang kedua, saudara-saudara, ada seorang laki-laki dengan kesuksesannya. Kehidupan perkawinannya bahagia bersama istri dan anak-anaknya. Namun saudara-saudara, dia hidup dalam dunia yang sangat tertutup untuk dirinya sendiri. Lalu seorang anaknya mengalami gangguan kejiwaan yang berat. Dia merasa sungguh gagal, marah dan tak berdaya dengan keadaan yang harus dihadapinya. Tidak ada yang tampaknya dapat membantu anaknya, sekalipun ia mengusahakan untuk itu. Kemudian ia berjumpa dengan para orang tua yang juga mengalami persoalan yang sama seperti apa yang harus dihadapinya. Dia menemukan dunia penuh derita yang selama ini diabaikannya, selama ini dikesampingkannya. Pada akhirnya saudara-saudara, penyakit anaknya membantu dia untuk memberi perhatian pada orang lain yang berada dalam kesulitan. Dan ia juga dituntun dalam kehidupan yang baru, yang terbuka bagi orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kedua orang ini, saudara-saudara, kalau kita boleh mengatakan iya, adalah orang yang mati terhadap karir yang berhasil. Orang yang mati terhadap hasrat diri untuk mendapat, untuk menemukan sisi lain dari kehidupannya, yaitu memberi kehidupan bagi orang lain. Kalau kita kembali mengingat saudara-saudara apa yang menjadi tema ibadah kita dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal yang ketiga, ayat yang kelima dan ayat yang keenam, Rasul Paulus dengan sangat tegas menyatakan kepada kita, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Rasul Paulus menghayati saudara-saudara dengan sungguh-sungguh bahwa hanya mereka yang mematikan kehendak diri untuk mereguk dunia, itulah yang akan mendapatkan dan hidup dalam rahmat Tuhan. Saat ini saudara-saudara, di hari Minggu ini, kita memasuki Minggu Prapaskah yang kelima. Mari kita merenungkan tentang gaya hidup kita. Apakah gaya hidup kita ini adalah gaya hidup yang ingin mereguk dunia ini atau memberi dunia ini? Ingatlah
Gaya hidup Yesus adalah gaya hidup memberi, bukan gaya hidup merekuk dunia ini. Dengan merenungkan itu, saudara-saudara, harapannya kita akan tahu kecenderungan diri kita. Yang pada akhirnya dengan tahu kecenderungan diri kita, kita akan menyadari ada sesuatu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang harus kita ubah dalam kehidupan kita. Supaya pada akhirnya kita boleh hidup turut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hidup dengan gaya memberi. Kita saudara-saudara sudah mendapatkan kasih karunia Kristus. Dan kasih karunia itu yang mengubahkan hidup kita. Mengubahkan untuk apa? Untuk hidup memberi. Bukan hidup merekuk dunia ini. Mari kita memasuki minggu persiapan untuk menyongsong Paskah. Menyongsong kesengsaraan Yesus dengan pertama-tama melihat kecenderungan yang ada dalam diri kita. Memberi atau merekuk dunia ini. Amin. Kita mengambil saat teduh. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus, kami undang untuk bangkit berdiri bersama dengan orang percaya di seluruh penjuru dunia. Mari kita memperbarui iman percaya kita kepada Tuhan Allah dengan mengikrarkan pengakuan yang demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat kasih Tuhan, kita akan dengarkan satu persembahan pujian dari Madu Suara Vokal Group dengan judul nyanyian Nama Yesus Termulia. Nama Yesus termulia di atas segala
Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tanpa terasa kita ini sudah memasuki tahun 2022 dan ini juga adalah tahun terakhir untuk masa bakti penatua dan diaken yang sudah berkarya sejak tahun 2019. Oleh karena itu di tahun ini juga kita akan melakukan pemilihan untuk penatua dan diaken yang baru yang akan berkarya untuk masa daur 2022 sampai 2024. Dan sudah dilakukan pembentukan panitia dauran penatua dan diaken masa daur 2022 sampai 2024. Dan pada saat ini kita akan mendoakan bersama. Namun sebelum itu, kita akan mendengarkan surat keputusan Majelis Jemaat terkait dengan pembentukan panitia dauran ini. Saya bacakan surat tugas Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Malang, surat tugas nomor 024/4 Romawi P/PHMJ/03/2021. Pelayan harian Majelis Jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Malang menugaskan nama-nama di bawah ini sebagai panitia dauran penatua dan diaken GKJW Jemaat Malang masa bakti 2022 sampai dengan 2024. Penanggung jawab PHMJ GKJW Jemaat Malang. Ketua Bapak Agus Yuwanto. Wakil Ketua Bapak Agus Nowo Wasono. Sekretaris 1 Bapak Kris Yuda Prasetya. Sekretaris 2 Ibu Agnes Sabat Kristiana. Bendahara 1 Bapak Puji Santoso. Seksi-seksi, seksi konsumsi Saudari Ani Sujayati. Seksi distribusi dan sosialisasi Bapak Rangga Wibawa, Bapak Ambar Setyoko, Saudari Triwi Andayani, Bapak Hari Agus Tri Indratno, Bapak Indayan Budi Lestari Sir, Ibu Sumarmi, Bapak Wahyu Setyo Widodo, Ibu Sri Indah Hariningsih, Saudara Harto Sanyoto. Kerohanian Ibu Eva Timanglangi Tulak. Seksi multimedia Saudara Alpiano Stedi Kamboji. Seksi perlengkapan dan pembantu umum Bapak Soleman Sampul, Bapak Adi Prayitno, Bapak Susilo Widodo, Bapak Agus Purwanto. Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Amin. Teriring salam dan doa pelayan harian Majelis Jemaat Gereja Kristen Jemaat Malang. Ketua Legal Hendriawan SAG, Pendeta ditandatangani, Sekretaris Kris Yuda Prasetya, Penatua ditandatangani. Demikian surat tugas. Jemaat kasih Tuhan, mari bersama-sama kita angkat syafaat kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa menaungi dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh bersyukur kepadamu pada saat ini. Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk menikmati perjumpaan kami dengan Engkau dan dengan saudara-saudara kami yang lain dalam Kristus Yesus melalui peribadatan. Apa yang kami lakukan biarlah semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Mendorong kami masing-masing untuk senantiasa boleh menghayati Engkau menyatukan kami dalam satu persekutuan kudus dalam Tuhan kami Yesus Kristus.
Bersyukur untuk firman yang sudah Engkau beritakan bagi kami, ya Allah. Mengingatkan kepada kami semua bahwa kehidupan Yesus adalah kehidupan yang memberi. Bukan merekuk dunia ini. Ajari Pali, anak-anakmu, untuk senantiasa juga boleh menghayati bahwa dalam hidup ini kami harus belajar memberi. Bukan merekuk dunia ini. Karena dengan memberi itulah dunia ini boleh mendapatkan nyawa kehidupan. Seperti Tuhan kami Yesus Kristus yang telah memberikan nyawanya demi kehidupan dunia ini. Maka ajari kami anak-anakmu ini untuk memberikan diri kami demi kehidupan dunia di mana Engkau menempatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berikan kepada kami kekuatan untuk melakukannya dalam kehidupan keseharian kami. Berdoa pada saat ini untuk kehidupan pelayanan di Gereja Kristen Jawa Wetan secara keseluruhan, di lingkup Majelis Agung, di lingkup Majelis Daerah, di lingkup Majelis Jemaat. Tuhan yang senantiasa menyertai, memberkati dan memampukan semua pelayan yang ada, supaya melalui pelayanan yang ada di Gereja Kristen Jawa Wetan, maka dunia akan semakin boleh mengenal kasih dan kebaikan Kristus Tuhan kami. Berbagai macam persoalan dan pergumulan yang ada dalam kehidupan gereja Tuhan, Tuhan terlibat untuk menyelesaikannya. Karena kami sadar Bapa, jika Engkau mengutus gerejamu, maka Engkau pasti memperlengkapi gerejamu. Mampukan gerejamu untuk boleh keluar dari pergumulannya dan menjadi semakin dewasa dalam pemahaman akan karya Tuhan dalam kehidupan ini. Kehidupan pelayanan yang ada di KJW Jemaat Malang secara khusus kami serahkan kepada Tuhan. Berkatilah penatua, diaken, badan-badan bantu yang ada di dalamnya. Berkatilah semua perangkat kerja yang ada di GKJW Jemaat Malang. Juga semua pegawai kantor. Tuhan yang senantiasa menyertai dan berkati. Mampukan setiap orang untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Mampukan setiap orang untuk bekerja dalam pelayanan dengan segala ketulusan hati. Sehingga melalui setiap pelayanan yang ada, maka gerejamu akan boleh dimampukan untuk bertumbuh dan boleh menjadi berkat bagi yang lain. Kami sadar akan keterbatasan diri kami dalam pelayanan. Oleh karena itu, berikan kepada kami kekuatan, berikan kepada kami kebijaksanaan, mampukan kami untuk melihat jauh ke depan dalam kehidupan pelayanan ini, dan kami boleh terinspirasi atas karya Kristus untuk kehidupan kami di dunia ini. Perkenankan pada saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada dalam sakit, saudara kami yang ada dalam kesakan dan penderitaan. Mereka adalah umat-Mu, mereka adalah milik-Mu yang dirawat di rumah sakit ataupun yang ada di rumah. Ya Bapa, kami menyerahkan mereka. Dampingilah mereka, beri kekuatan kepada mereka. Ajarilah mereka untuk teguh dalam pengharapan. Dan lebih dari itu, Engkau ya Allah yang akan menjamahnya. Mampukan saudara kami untuk Tuhan pulihkan hanya karena kuat kuasa yang berasal dari Tuhan. Kami hanya berharap kepada Tuhan. Kekuatan diri kami ini kekuatan yang terbatas. Hanya kuasa Tuhan yang memampukan saudara kami semuanya untuk kembali pulih karena karya Tuhan. Berkati pula setiap tenaga medis ataupun juga setiap pribadi yang turut terlibat merawat saudara kami yang ada dalam sakit, supaya mereka boleh menyatakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan pelayanan merawat pribadi-pribadi yang sakit ini, supaya akan menjadi nyata kasih Kristus boleh
dihayati, dialami oleh saudara kami yang ada dalam sakit, sehingga itu pun akan disarana bagi saudara kami mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Bapa, kami juga mengingat anak-anak Tuhan yang berada di bangku pendidikan. Mampukan mereka untuk memiliki semangat meraih yang terbaik. Meskipun mereka masih bersekolah secara online, tapi biarkanlah mereka tidak kekurangan hasrat untuk maju, meraih mimpi dan harapan mereka, menyelesaikan studi mereka. Mampukan pula anak Tuhan yang mengharapkan teman hidup, mengharapkan pekerjaan, supaya mereka semua tetap ada dalam penyertaan dan pendampingan Tuhan. Supaya pada akhirnya mereka juga boleh meraih mimpi dan harapan mereka. Anak-anak Tuhan yang berada di bangku balita, Tuhan juga yang memberikan perlindungan, Tuhan yang menunjukkan belas pengasihan kepada mereka. Mampukan para orang tua yang mendampingi anak-anak kami ini untuk menjadi teladan yang baik atas kehidupan mereka. Bapa yang di sorga, saat ini kami juga berdoa untuk panitia dauran penatua dan diaken GKJW Jemaat Malang untuk tahun 2022 sampai 2024 yang akan mulai bekerja dalam pelayanannya. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan pimpinan, Tuhan yang mengarahkan, Tuhan yang memampukan mereka semua untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan ketulusan hati. Supaya pada akhirnya boleh terpilih penatua dan diaken untuk tahun 2022 sampai 2024. Mampukan mereka dan berikan hikmat-Mu, supaya teman-teman kami yang menjadi panitia dauran ini sungguh-sungguh boleh berkarya demi kemuliaan nama-Mu dan boleh menghayati ini adalah tugas dan tanggung jawab yang Engkau berikan, dan pada saatnya mereka akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Kami percayakan mereka untuk tugas yang diembanya ini hanya kepada Tuhan. Berdoa pula untuk pewartaan Injil yang dilakukan oleh umat-Mu dimanapun mereka berada. Mampukan setiap orang untuk memberitakan kabar kesukacitaan bagi dunia dalam situasi baik atau tidak, melalui apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan, supaya pada akhirnya dunia boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami dalam Kristus Yesus. Atas kehidupan bangsa dan negeri kami menyerahkan kepada Tuhan. Berkatilah para pemimpin negeri kami, mampukan mereka punya rasa takut akan Tuhan dan mengambil setiap kebijakan yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan akan menjadi sarana bagi tercurahnya damai sejahtera atas negeri di mana kami hidup. Dan mampukan kami untuk terus memberikan kontribusi positif atas kehidupan negeri ini. Lebih-lebih ketika sampai hari ini pandemi COVID-19 masih berlalu dari negeri ini, Tuhan yang tetap akan menjaga kami, Tuhan menjaga negeri ini, dan mampukan negeri ini boleh keluar dari pergumulan ini, yang sampai pada akhirnya kami boleh bebas dari pandemi ini dan kembali merekuk kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Bapa di sorga, pada saat ini kami hanya berharap kepada Tuhan atas setiap apa yang menjadi ungkapan doa kami. Terjadilah apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan apa yang menjadi kehendak kami. Karena kami percaya rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik bagi kami. Kami sadar akan ketertepasan doa kami. Oleh karena itu Tuhan yang menyempurnakan sebagaimana Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, di dalam setiap kesempatan dan waktu, Tuhan selalu mendampingi dan memimpin hidup kita
dengan penuh kesetiaan. Bahkan tanpa diminta pun Tuhan memberkati kebutuhan hidup kita. Tanpa mempedulikan dengan kesetiaan kita, juga dosa-dosa yang kita perbuat. Tentunya kita sungguh bersyukur mempunyai Allah yang penuh cinta, kasih, dan kemurahan. Oleh karena itu, mari kita bersyukur kepadanya dengan menyerahkan persembahan. Seperti ada tertulis di dalam kitab Ulangan 16, ayat 16b dan 17 yang mengingatkan kita demikian. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Bersamaan dengan kita menyerahkan persembahan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 292, bait pertama dan kedua, tabuh gendang. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gembus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkatnya riang gembira bermazmur, ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya, terpuji namanya. Mari kita serahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu sungguh mengucap syukur dan berterima kasih atas pemeliharaan-Mu, kasih setia-Mu, dan berkat-berkat-Mu yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Baik kami dalam berkeluarga maupun kami dalam berjemaat. Sehingga kasih sayang-Mu benar-benar kami rasakan dan kami nikmati. Izinkan kami saat ini ya Tuhan, untuk mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan dengan menyerahkan persembahan kepadamu. Walaupun persembahan kami tidak sebanding dengan berkat-berkat Tuhan yang kami terima setiap hari. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini, agar menjadi karunia-karunia yang hidup, sehingga dapat mencukupi kebutuhan pelayanan kami di gerejamu ini. Berikan hikmat dan kebijaksanaan pada para pengelola persembahan kami, agar dapat mengelola dengan baik dan benar, seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, terima kasih juga untuk nasihat dan petunjuk-Mu melalui pemberitaan firman yang sudah kami dengar dalam ibadat kami saat ini. Berkati dan mampukan kami agar dapat melakukannya dalam hidup kami dengan baik dan benar, sehingga hanya kehendak-Mu yang boleh terjadi dalam hidup kami. Di dalam kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami mohon. Amin. Jemaat kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Ingatlah bahwa kita diutus mewartakan kabar kesukacitaan bagi dunia. Mari kita mewujudkan dalam hidup ini perutusan kita dengan sungguh-sungguh, dengan pertama-tama belajar untuk memberi diri kita, seperti Yesus yang telah memberikan dirinya demi kehidupan atas dunia ini. PKJ nomor 177 bait yang pertama dan kedua, Aku Tuhan semesta. Aku Tuhan semesta.
Berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menjadi sumber dari segala berkat, kekuatan, keselamatan, dan hikmat menyertai saudara-saudara saat ini dan selamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa